Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, perkenalkan nama saya Yudi Serang. Saya guru mata pelajaran agama Kristen di SMK Ain Baaf yang terletak di Kecamatan Lemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya ingin berbagi praktik baik tentang bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran agama Kristen yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan inovasi yaitu class point. Bapak Ibu guru, tentunya kita menginginkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, agar anak-anak terlibat aktif di dalam kelas, tentu sebagai seorang guru kita mesti mempunyai metode dan strategi yang baik sehingga anak-anak dapat termotivasi untuk belajar. Kenyataan yang terjadi di sekolah saya, yaitu terutama pada kelas saya, mata pelajaran yang saya ajarkan siswa saya hanya 1 orang. Nah, karena itu sebagai seorang guru, saya juga tetap ingin menciptakan proses pembelajaran yang menarik agar siswa saya walaupun hanya seorang bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih menyenangkan. Karena itu, untuk praktik baik yang saya lakukan ini, saya beri judul Class Point, Solusi Kreatif Keterlibatan Siswa dalam Proses Pembelajaran Berdiferensiasi pada Mata Pelajaran Agama Kristen. Kelas Point. Terima kasih. Salam. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebajikan, Shalom. Shalom. Oke Tirsa, apa kabar Tirsa? Kabar baik. Oke, senang hari ini kita kembali bertemu untuk sama-sama kita belajar. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silahkan Tirsa pimpin doa. Ibu guru, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Dari awal kegiatan kami hingga berakhir dengan baik, inilah doa dan harapan kami. Kabulkan doa kami, hanya kepadamu kami datang dan berdoa. Haleluya. Jadi Tirsa, tujuan dari pembelajaran kita ini, yang pertama ini adalah kita yang menjelaskan. Ya kan? Tujuannya adalah Tirsa dapat menjelaskan pengertian. Kedua, silakan Tirsa. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai iman Kristen yang dapat diterapkan dalam keluarga. Iya. Oke. Nah, tetapi kita tidak hanya khusus belajar tentang nilai-nilai iman Kristen, tetapi bagaimana itu penerapannya dalam keluarga. Nah, karena itu Ibu mau bertanya nih. Apa yang Tirsa ketahui tentang keluarga? Nah, jawabannya adalah seperti yang tadi, Tirsa langsung masukkan kode ini, lalu silakan Tirsa menjawab. Iya, kita lihat. Oh, membantu orang tua yang sedang kerja. Oh, jadi cara Tirsa menunjukkan kasih sayang, membantu orang tua yang sedang bekerja. Tadi Tirsa ingat tujuan kita di awal pelajaran kan? Supaya Tirsa mengerti apa itu keluarga. Kemudian supaya Tirsa bisa tahu nilai iman Kristen yang ada dalam keluarga, yang bisa diterapkan dalam keluarga. Perhatikan dari HP itu. Yang ketiga, supaya Tirsa bisa bedahkan ini nilai yang bertentangan dengan nilai iman Kristen dan juga nilai iman budaya. Iya, nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan iman Kristen dan nilai-nilai iman Kristen. Nah, bisa bedahkan itu. Dan yang berikut adalah apa? Mengidentifikasi ayat-ayat dalam Alkitab tentang iman Kristen. Nah, sekarang Ibu kasih pilihan. Tirsa mau lebih dulu yang mana? Membaca dulu di. Oke. Nah, kemudian Ibu sudah siapkan. Nah, jawabannya nanti Tirsa langsung kerjakan di LKPD yang ini ya. Ini LKPD-nya Tirsa. Jadi ini Ibu sudah siapkan. Jadi setelah Tirsa baca itu, ini LKPD yang Ibu sudah siapkan untuk Tirsa. Jadi silakan Tirsa mengisi. Perhatikan baik-baik petunjuk di atas, petunjuk mengerjakan di atas. Setelah Tirsa baca ini, Tirsa kerjakan ini. Bisa? Bisa. Oke. Silakan.
Silakan Tirsa. Oh, mau berdiri? Oke, baik. Silakan. Ya, berarti ibunya dari sini saja. Apa Tirsa? Lengkapi diagram berikut untuk membandingkan pengertian keluarga menurut kamus dan menurut Alkitab. Pengertian menurut kamus, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri dan anak-anak. Menurut Alkitab, keluarga adalah institusi yang didirikan oleh Tuhan sejak awal penciptaan. LKPD yang kedua, identifikasi nilai-nilai iman Kristen dalam keluarga berdasarkan kisah dalam Alkitab. Kisah keluarga Yakub. Nilai-nilai iman Kristen adalah kesabaran, kemurahan, dan penguasaan diri. Contoh perilaku adalah Yusuf sabar, tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya, dia mampu mengendalikan diri dan tidak emosi. Yang ketiga, membedakan nilai-nilai iman Kristen dan nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen. Nilai-nilai iman Kristen yaitu kasih, nilai budaya yang bertentangan adalah suka marah-marah pada keluarga. Contoh perilaku, sayang pada kakak atau sayang kepada semua keluarga. 2. Kesetiaan, suka menghina orang lain. Contoh perilaku, taat mengikuti perintah orang tua. Ketiga, nilai kelemahan lembutan. Nilai budaya yang bertentangan adalah tidak suka berdamai. Contoh perilaku adalah tidak suka mengeluarkan kata kotor atau kasar pada keluarga. Yang ketiga, identifikasi nilai-nilai iman Kristen yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, nilai iman Kristen yang ingin diterapkan yaitu 1. Kesabaran. Langkah-langkah konkret adalah selalu menerima semua perbuatan yang mengecewakan perasaan. Waktu pelaksanaan adalah waktu pelaksanaannya akan dimulai dari sekarang hingga seterusnya. 2. Berusaha untuk terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Tirsa sudah mempresentasikan hasil kerja Tirsa dengan baik. Nah, sekarang saatnya kita sama-sama buat kesimpulan. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari bersama tadi. Jadi tadi Tirsa sendiri sudah membacanya dari bahan bacaan, kemudian Tirsa juga sudah melihat video, lalu Tirsa juga sudah belajar dari Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Nah, saatnya kita membuat kesimpulan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, jadi dari pelajaran ini kesimpulan yang kita ambil, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dengan anak-anaknya, atau ibu dengan anak-anaknya. Oke, itu kesimpulan yang sudah kita dapatkan. Jadi hari ini Tirsa mengerti apa yang Tirsa sudah pelajari. Nah, baik Tirsa. Nah, kita akan mengakhiri proses pembelajaran kita dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan materi yang lain. Nah, jadi Tirsa, Ibu berharap Tirsa bisa terus belajar di rumah. Jadi kita sudah selesai belajar. Nah, sekarang kita tadi di kesepakatan kita awali dengan doa. Oke, silahkan Tirsa. Tadi Tirsa yang berdoa, sekarang Ibu yang berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadiran-Mu ya Bapa, karena penyertaan-Mu kami telah selesai belajar. Kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu selalu ya Bapa, sehingga apa yang sudah kami pelajari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, terutama serta terus anak kami Tirsa dalam pertumbuhannya sebagai seorang remaja, biar bertumbuh menjadi seorang remaja Kristen yang dapat menerapkan nilai iman Kristen yang sudah dia pelajari di rumah dan di mana saja tempat dia berada. Kami akan pulang, sertai kami dalam perjalanan pulang, tibakan kami di rumah kami masing-masing. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Guru yang agung kami berdoa.
Amin.